Pagi pun, perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Ardito dengan NPM 224111204 dari kelas manajemen 22C Universitas Teknokrat Indonesia. Saya akan menjelaskan penerapan internet dan infrastruktur teknologi informasi di dalam perusahaan. Pendorong utama globalisasi dalam berbagai bidang adalah kemajuan pesat dari internet dan infrastruktur teknologi informasi. Dengan berkat kemajuan teknologi ini, maka prasarana yang memicu dan memungkinkan globalisasi di segala bidang seperti ekonomi, informasi, dan sebagainya dapat dibangun. Kemajuan ini berikut penerapannya sangat pesat, sehingga produk yang dihasilkan datang silih berganti dengan cepat. Seperti terlihat misalnya pada komputer yang hampir setiap tahun muncul dengan kemampuan yang semakin tinggi. Saat ini, teknologi informasi memainkan peranan di sebagian besar aspek bisnis perusahaan, dari pengembangan produk baru sampai dukungan penjualan dan jasa, dari penyediaan informasi pasar sampai data bagi analisis keputusan. Akses internet dapat tiba dengan mudah dan cepat sehingga menjadi salah satu faktor meningkatkan kinerja karyawan. Teknologi informasi telah mengarahkan organisasi ke suatu bentuk yang semakin datar dan menciut. Contoh penggunaan email memberikan kemudahan bagi karyawan dalam melakukan komunikasi langsung dengan siapa saja tanpa harus melalui rantai birokrasi dan rantai komando yang panjang. Selain itu, informasi yang dikirim dengan teknologi informasi tersebut akan tiba di tempat yang dituju dalam hitungan detik. Penjelasan produktivitas dan efisiensi. Yang pertama adalah produktivitas. Produktivitas mengandung pengertian perbandingan antara hasil yang dicapai output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan atau input. Tingkat produktivitas yang dicapai merupakan suatu indikator terhadap efisiensi dan kemajuan ekonomi untuk ukuran suatu bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pengertian produktivitas memiliki dua dimensi, yakni efektivitas dan efisiensi. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan penggunaan masukan yang direncanakan dengan penggunaan masukan yang sebenarnya terlaksana. Apabila masukan yang sebenarnya digunakan semakin besar penghematannya, maka tingkat efisiensi semakin tinggi. Tapi semakin kecil masukan yang dapat dihemat, sehingga semakin rendah tingkat efisiensi. Pengertian efisiensi di sini lebih berorientasi kepada masukan, sedangkan masalah keluaran kurang menjadi perhatian utama. Setiap perusahaan mutlak perlu memegang prinsip efisiensi. Secara sederhana, prinsip efisiensi pada dasarnya berarti menghindari segala bentuk pemborosan, mengingat kenyataan bahwa kemampuan suatu organisasi mengadakan dan memiliki sarana dan prasarana kerja, yang juga disebut sebagai sumber dana dan daya, yang diperlukannya guna menjalankan roda organisasi selalu terbatas. Padahal tujuan yang ingin dicapai tidak terbatas, maka tidak pernah pembenaran untuk membiarkan pemborosan terjadi. Dampak internet dan infrastruktur teknologi informasi pada dunia bisnis. Yang pertama, secara signifikan meningkatkan pilihan-pilihan yang tersedia bagi perusahaan dan memegang peranan penting dalam implementasi yang efektif terhadap kinerja perusahaan. Yang kedua, mempengaruhi proses pengembangan strategi pemasaran karena teknologi informasi memberikan lebih banyak informasi ke manajer melalui pemakaian sistem pengambilan. Yang ketiga, teknologi informasi memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai bagian yang berbeda dalam organisasi dan menyediakan banyak informasi ke manajer. Sebagai contoh, sistem informasi eksekutif mempengaruhi aliran informasi secara vertikal dalam perusahaan. Pihak manajemen akan memiliki akses informasi yang lebih besar dan mengurangi ketergantungan sumber informasi terhadap manajer menengah. Jaringan telekomunikasi memungkinkan informasi mengalir dengan mudah dan cepat di antara departemen dan divisi yang berbeda. Yang keempat, teknologi informasi juga mempengaruhi antar organisasi dengan lingkungan seperti pelanggan dan pemasok. Sistem antara organisasi yang dilengkapi dengan pertukaran data menciptakan hubungan yang lebih dekat antara organisasi dan pemasok.
memfasilitasi manajemen persediaan yang lebih efisien, dan memungkinkan pendekatan tepat waktu dan pemesanan kembali. Yang terakhir, membantu dan menghasilkan inovasi produk. Teknologi informasi dapat membantu dalam mendesain produk hingga proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.